Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1121 sampai bab 1230, suaminya benar-benar membiarkannya melompat dari gedung. Qian Hongyan sangat marah. Dia menunjuk ke arah Xiao Changqian dengan marah, dan memarahi. Xiao Changqian, kamu menyebalkan. Jangan lupa siapa yang ada di belakangmu, membantumu, dan merawatmu selama bertahun-tahun. Kamu mengkhianatiku karena aku untuk bertahan hidup. Berapa kali Anda melakukannya? Dan Anda akan membiarkan saya mati. Apakah Anda masih manusia? Xiao Changqian mengertakkan gigi dan memarahi, hentikan omong kosong, kalau tidak aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Beri aku. Xiao Changqian mengenakan kakol, kamu punya nyali. Melihat ekspresi sedih pada putra sulungnya Xiao Changgan, wanita tua Xiao menjadi sangat marah sehingga dia menusuk Qian Hongyan keras dengan kruknya, dan mengutuk, Changgan Chang tidak pernah begitu marah pada usia seperti itu. Ini semua salahmu. Bajingan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Qian Hongyan terluka oleh kruk, dan menyeringai. Sialan wanita tua, jangan salah ini semua pada saya. Jika saya tidak terhubung dengan keluarga Wu, Anda semua berjongkok di pusat penahanan sekarang, bagaimana mungkin Anda tinggal di Tangchen Yipin? Terima kasih hari ini kepada saya, Nyonya. Xiao segera berkata dengan tajam, jangan kentut di sini. Tuan Wu menghargai kemampuan keluarga kami. Apa hubungannya dengan Anda, seorang wanita yang tidak tahu malu? Bahkan jika Anda mati di tambang batu bara hitam, Tuan Wu masih akan menemukan kami, atau biarkan kami tinggal di Tangchen Yipin. Qian Hongyan memarahi, kamu adalah wanita tua yang sudah meninggal. Kamu mengambil mangkuk untuk dimakan, meletakkan sumpit dan memarahi ibu. Kamu berbicara tentang orang-orang sepertimu. Anda bahkan tidak memiliki hati yang bersyukur. Pantas saja keluarga Xiao jatuh ke titik ini hari ini, dengan Anda, seorang wanita tua, yang bertanggung jawab di belakang layar. Keluarga Xiao hanya akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk di masa depan, setelah selesai berbicara. Dia menatap Xiao Changqian lagi, menggertakkan giginya dan mengutuk, dan kamu, Xiao Changgan, apakah kamu tidak terlihat seperti tidak ada yang dicintai? Bukankah wanita tua itu baru saja mengenakan topi hijau padamu? Apakah menurutmu wanita tua itu bersedia? Bukankah itu untuk bertahan hidup? Xiao Changqian memarahi dengan marah. Persetan denganmu untuk bertahan hidup. Kamu harus mati. Qian Hongyan mengertakkan gigi dan memarahi. Persetan, ibuku berani menjaminnya. Jika kamu ditempatkan di lingkungan tambang batu bara hitam, kamu akan menjual pantatmu untuk bertahan hidup. Qian Hongyan masih menyesatkan. Xiao Changgan meledak sekaligus, dan mengutuk dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Aku menjual pantatku? Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Raja surga dan aku tidak bisa menyelamatkanmu, tidak bisa menghentikan keluarga tiga. Dia segera menarik. Keluar dari telepon, tekan 110, Wu Donghai sedang di rumah mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga saat bangsal berantakan. Dia berkata kepada adik laki-lakinya, ayah belum bangun, dan 8 raja surga tidak akan mendengarkan perintah saya untuk saat ini. Tetapi saya telah mengirim tim besar ke Gunung Changbai untuk merebut ayah dan anak keluarga Wei. Ada pembantu lain. Wu Dongfeng bertanya dengan sedikit bingung, saudaraku, mengapa kamu berusaha keras untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei? Kamu tidak mengerti. Wu Donghai berkata dengan wajah dingin. Wei's Pharmaceutical ini adalah perusahaan dengan nilai pasar beberapa miliar, dan juga terkenal di China. Jika kami menyelamatkan keluarga Wei dan putranya, kami akan membantu keluarga Wei dan putranya untuk mengambil kembali farmasi Wei. Namun, saya akan menandatangani perjanjian dengan keluarga Wei dan putranya terlebih dahulu. Bantu mereka mengambil kembali farmasi Wei. Mereka ingin memberi saya 70% saham. Farmasi Wei, saya yakin mereka pasti akan setuju. Mereka tidak akan pernah berdamai untuk menggali ginseng di tempat Gunung Changbai itu selama sisa hidup mereka. Lebih baik kembali dan menjadi anjingku daripada tinggal di sana. Adik laki-laki ketiga Wu Donghai, Wu Dongsan berkata dengan ringan, bahkan jika Wei's Pharmaceutical memberi kami semua, itu hanya beberapa miliar. Meskipun nilai pasar keluarga kami telah turun sekarang cukup banyak, tetapi itu tidak cukup untuk menganggap serius miliaran dolar. Wu Donghai mendengus pelan.
dan berkata dengan ringan. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Mengapa saya ingin mendapatkan saham farmasi Wei? Itu karena saya ingin mendapatkan farmasi Wei, pergi bernegosiasi dengan Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Semua orang tampak terkejut. Kobayashi Pharmaceutical, mengapa Anda bernegosiasi dengan mereka? Bukankah ini perusahaan Jepang? Wu Donghai berkata, saya mendapat kabar beberapa waktu lalu bahwa Kobayashi Pharmaceutical Jepang juga ditipu oleh Ye Chen dan Kobayashi Pharmaceutical selalu ingin mengembangkan bisnisnya di China, tetapi peluangnya kurang bagus, memasuki pasar Cina lebih cepat. Pada saat yang sama, Kobayashi Pharmaceutical pasti akan bergabung dengan saya untuk menangani Ye Chen, dan ketika saatnya tiba untuk membunuh Ye Chen, Weiss Pharmaceutical dan Kobayashi Pharmaceutical akan bekerja sama secara mendalam. Saat itu, baris ini akan menguntungkan, lebih banyak uang, dapatkan lebih banyak dengan satu pukulan, mengapa tidak melakukannya? Wu Dongfeng dan Wu Dongsan segera berkata dengan kagum setelah mendengar ini, saudaraku, Anda berpandangan jauh ke depan. Jika demikian, kami tidak hanya memiliki sekutu yang kuat, ada juga saluran pendapatan yang sangat menjanjikan. Wu Donghai mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kalian, pelajari lebih banyak, dan kalian harus meningkat lebih cepat untuk membantuku lebih baik. Wu Dongfeng berkata, saudaraku, aku masih tidak mengerti, mengapa kamu memaksa yang rendah dari keluarga Xiao untuk masuk. Orang-orang ini benar-benar sekelompok sampah di mataku. Bahkan jika Ye Chen menjijikkan, mereka tidak cukup untuk menonton. Wu Donghai dia berkata dengan wajah yang tak terduga, kamu tidak mengerti. Keluarga Xiao adalah orang biasa, banyak hal, hanya orang biasa yang bisa melakukan yang terbaik. Semakin rendah populasinya, terkadang mereka semakin menyusahkan. Anda tidak tahu hal-hal tak terbayangkan apa yang akan mereka lakukan besok. Mungkin itu akan memberi mereka kejutan. Saat dia berbicara, asistennya bergegas masuk dan berkata, Tuan Wu, sesuatu terjadi pada keluarga Xiao. Wu Donghai mengerutkan kening. Ada apa? Asisten itu berkata. Kantor polisi Jinling menerima telepon, dan keluarga Xiao mulai berkelahi di rumah sakit. Wu Donghai bertanya, apa yang terjadi? Mengapa pergi ke rumah sakit untuk berkelahi? Asisten itu berkata dengan malu-malu, Tuan Wu seperti ini. Wanita tua dari keluarga Xiao pergi ke rumah Ye Cheng untuk mencuri beberapa daun bawang, dan keluarga beranggotakan 5 orang menggunakan daun bawang ini untuk membuat pangsit dan memakannya di malam hari. Tanpa diduga, itu bukan daun bawang sama sekali, tapi itu narsisis. Jadi kelima anggota keluarga menderita keracunan makanan dan dikirim ke rumah sakit. Pada titik ini, asisten itu menarik napas dan melanjutkan, setelah keluarga dikirim ke rumah sakit, dokter melakukan tes darah pada mereka, dan hasilnya tidak terduga. Setelah mengetahui bahwa Qian Hongyan hamil, dan menurut masa kehamilannya, anak di perutnya seharusnya dikandung di tambang batu bara hitam. Xiao Changqian dan Ni Xiao merasa bahwa Qian Hongyan menghina tradisi keluarga, jadi mereka bertengkar dengannya. Wu Donghai tercengang. Kedua adik laki-lakinya dan beberapa junior yang hadir dalam pertemuan itu tak kuasa menahan tawa saat mendengar hal tersebut. Wu Donghai juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak tahu hal luar biasa apa yang bisa dilakukan oleh populasi kelas bawah ini. Saya tidak berharap untuk membiarkan mereka melemparkan hal yang tak terbayangkan sekarang, sungguh ironis. Dan ekspresi Wu Donghai saat ini sudah lebih jelek daripada makan kotoran. Saya membiarkan sekelompok orang ini membuat Ye Chen jijik, tetapi ternyata bajingan ini secara khusus membuat saya jijik, bukan? Pada saat ini, Wu Donghai berpikir, biarkan keluarga ini keluar dari Tang Chen Yipin, dan biarkan mereka menjaga diri mereka sendiri. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, dia sangat tidak mau. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, saya tahu apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda. Anda semua berpikir bahwa keluarga ini terlalu rendah untuk melakukan apapun. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Anda dapat membuat saya sakit hari ini, mungkin Anda dapat membuat saya sakit besok. Chen, masalahnya sekarang adalah keluarga ini tidak akan kemana-mana. Jika keluarga ini dapat dipelintir bersama, saya yakin mereka akan tetap sangat efektif. Wu Dongfeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saudaraku. Bagaimana seharusnya kita membuat keluarga ini bertarung bersama?
bagaimana keluarga ini bisa bersatu? Sekarang Qian Hongyan mengandung anak laki-laki lain, bagaimana mungkin Xiao Changqian bersedia bersatu dengannya? Dan wanita tua itu, dia bukan bahan bakar lampu yang efisien, Wu Donghai berkata. Dengan dingin berkata, jika mereka tidak dapat dipelintir bersama, maka saya akan menyatukannya. Saya ingin melihat apakah penting bagi mereka untuk menyelamatkan muka atau bertahan hidup, Rumah Sakit Rakyat Jinling. Setelah menerima alarm, beberapa petugas polisi datang ke bangsal rumah sakit. Pada saat ini, Qian Hongyan telah dipukuli oleh wanita tua itu dan Xiao Changgan sampai menjadi tidak manusiawi. Untungnya, semua orang menderita keracunan makanan dan mereka belum sembuh, jadi mereka tidak bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Jika tidak, Qian Hongyan akan dipukuli sampai mati. Setelah polisi tiba, mereka memisahkan kerumunan terlebih dahulu, dan kemudian bertanya dengan tajam, "Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa rumah sakit adalah tempat umum? Beraninya kamu berkelahi di sini?" Nyonya Xiao buru-buru berkata, "Kawan polisi, urusan rumah tangga kita sendiri." Polisi menegur, "Urusan keluarga harus diselesaikan di rumah. Kenapa mau di sini?" Xiao Changqian menunjuk ke arah Qian Hongyan dengan marah, dan berkata, "Kamerat polisi, wanita ini mencuri pria di luar, dan dia mengandung benih pria lain di perutnya. Yang lebih dibenci adalah dia tidak memberitahu saya, dan terus menyembunyikannya dariku. Jika aku tidak mengetahuinya secara tidak sengaja di rumah sakit hari ini, aku mungkin masih dalam kegelapan." Polisi itu tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan sedikit simpati pada Xiao Changgan. Namun, dia masih berkata dengan gaya bisnis, sulit bagi pejabat yang jujur untuk memutuskan pekerjaan rumah. Anda harus menangani hal-hal ini di rumah. Jika Anda bisa mengatakan sesuatu yang baik, katakan saja dan kemudian hiduplah dengan baik. Jika Anda tidak bisa mengatakannya, Anda harus pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menanganinya. Perceraian tidak menunda siapapun. Jadi mengapa repot-repot berkelahi di depan umum? Mundur selangkah. Keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan, bukan? Xiao Changqian mengangguk berulang kali, dan berkata, "Kamerat polisi benar." Setelah selesai berbicara, dia memandang Qian Hongyan, dan berkata tanpa basa-basi, "Qian Hongyan, kamu wanita yang tidak setia. Aku ingin menceraikanmu, aku harus pergi, aku akan pergi besok pagi." Nyonya tua Xiao juga berkata dengan tegas. "Iya, perceraian, hanya perceraian yang bisa menyelamatkan muka keluarga Xiao kita. Biarkan dia mengambil bajingan itu." Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, yang belum banyak bicara, telah mata yang rumit. Bagi mereka, fakta hari ini terlalu mengejutkan, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Ibu mereka selingkuh dan hamil, dan ayah mereka ingin menceraikannya. Mungkinkah keluarga ini baru saja putus seperti ini? Qian Hongyan juga hancur. Dia telah membayar begitu banyak untuk keluarga ini, dan dia mendapatkan hasil ini sebagai gantinya. Dia tidak berdamai. "Saya telah sangat menderita dan sangat menderita. Untuk apa? Bukankah itu hanya untuk keluarga ini? Dan sekarang suami saya ingin menceraikan saya. Tanpa dia, semua orang di keluarga Xiao masih akan berjongkok di pusat penahanan. Bagaimana keluarga Xiao bisa tinggal di Thomson Yipin Villa jika mereka tidak memilikinya sendiri?" Semakin Qian Hongyan memikirkannya, dia semakin marah. Dia menunjuk Xiao Changgan dan memarahi, "Xiao Changgan, apakah kamu ingin menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Kamu ingin menceraikanku, kan? Oke, aku akan menelepon Wu Donghai sekarang dan memintanya untuk berkomentar." Setelah berbicara, Qian Hongyan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Wu Donghai. Yang mengejutkan, dia terhubung segera setelah panggilan dilakukan. Segera setelah telepon dilakukan, Qian Hongyan menangis dan berkata, "Tuan Wu, Anda harus membuat keputusan untuk saya, Tuan Wu." Wu Donghai bertanya dengan dingin, "Apa yang terjadi?" Qian Hongyan berkata, "Xiao Changgan yang tidak masuk akal itu ingin menceraikan saya. Dia memukuli saya dengan ibunya, bahkan polisi datang." Wu Donghai berkata dengan tajam, "Benar-benar tidak masuk akal. Berikan telepon kepada wanita tua itu." Qian Hongyan segera menyerahkan telepon kepada wanita tua Xiao, dengan ekspresi sukses berkata, "Tuan Wu ingin berbicara dengan Anda." Nyonya tua Xiao buru-buru menjawab telepon, dan berkata dengan hormat, "Halo,
Tuan Wu. Wu Donghai bertanya dengan suara rendah di sisi lain akhir telepon. Mengapa? Saya mendengar bahwa Anda dan putra Anda memukuli Qian Hongyan. Wanita tua Xiao segera mengeluh. Tuan Wu, Anda tidak tahu bahwa wanita nakal ini telah merusak reputasi keluarga kami, dan dia sedang hamil dengan orang lain. Anda bajingan. Wu Donghai berseru, saya memperingatkan Anda, Pak Tua, saya membawa keluarga Anda yang terdiri dari 5 orang dan mengirim Anda kembali untuk tinggal di Thomson Yipin, sehingga Anda dapat bersatu dan membantu saya kesulitan Ye Chen. Kamu jangan terlalu peduli denganku. Jika putramu berani menceraikan Qian Hongyan, maka keluargamu bisa keluar dari Thomson Yipin. Jika aku mendengar perilaku tidak ramah terhadap Qian Hongyan di masa depan, maka kamu bisa mendapatkan keluar juga. Apakah kamu mengerti? Wanita tua Xiao menjadi cemas ketika mendengar ini, dan berkata, Presiden Wu, wanita ini benar-benar penuh kebencian, dia masih memiliki bajingan orang lain di perutnya, bagaimana kita bisa menahannya? Wu Donghai bertanya balik, aku tidak tahan, bukan, karena aku tidak tahan. Mulai sekarang, Tang Chen Yipin tidak ada hubungannya denganmu. Keluar, Nyonya tua Xiao terkejut, dan berseru, Tuan Wu. Tuan Wu, jangan lakukan ini, tidak bisakah kami semua mendengarkan Anda? Wu Donghai berkata dengan dingin, di mana putramu, apakah dia setuju? Nyonya Xiao tidak bermaksud untuk meminta Xiao Changqian sama sekali. Karena, dia tahu bahwa apapun yang dia korbankan, dia tidak bisa mengorbankan Villa Yipin milik Tang Chen. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk tinggal di dalamnya, dan saya tidak ingin pindah jika saya terbunuh. Selama dia bisa mempertahankan kelas 1 Tang Chen, bahkan jika Qian Hongyan ingin melahirkan anak ini, dia bisa menanggungnya. Adapun anak laki-laki saya tidak tahan lagi, saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Jadi wanita tua Xiao segera membuat keputusan untuk Xiao Changqian, dan berseru, Tuan Wu, jangan khawatir, dia tidak akan pernah memiliki pendapat. Wanita tua saya memiliki keputusan akhir tentang keluarga ini. Baru kemudian, Wu Donghai puas, dan berkata dengan dingin, jika demikian, maka saya akan memberi Anda kesempatan lagi, tetapi Anda harus ingat apa yang saya katakan, jika Anda berani tidak patuh dengan cara apapun, saya tidak hanya akan membiarkan keluarga Anda keluar, tetapi juga kirim keluargamu ke tambang batu bara hitam. Kata lupakan saja, Wu Donghai langsung menutup telepon. Pada saat ini, Xiao Changqian bergegas maju dan bertanya, Bu, apa yang Tuan Wu katakan? Wanita tua Xiao menatap Qian Hongyan dengan tatapan sinis, dan berkata kepada Xiao Changgan, Tuan Wu berkata bahwa Anda sama sekali tidak diizinkan untuk berbicara dengan Qian Hongyan. Yan sudah bercerai, dan kita tidak boleh bersikap tidak ramah terhadapnya. Jika tidak, mari kita keluar dari Tang Chen Yipin, dan mengirim kita ke tambang batu bara hitam. Mata Xiao Changqian menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Xiao Changgan saat ini, dia ingin mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Donghai akan membela Qian Hongyan. Ini membuat saya sangat tidak nyaman. Xiao Changqian juga hidup dengan bangga selama separuh hidupnya, dan tidak pernah mengalami perasaan dikhianati. Pada akhirnya, saya tidak menyangka tidak hanya akan dikhianati, tetapi istri saya bahkan kembali hamil dengan spesies liar. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak bisa menceraikannya. Bukankah ini akan menempatkan topi hijau di kepalanya? Pada saat ini, dia sangat membenci Qian Hongyan di dalam hatinya. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Wu Donghai, dia segera membeku lagi. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak mematuhi niat Wu Donghai. Jika tidak, dia tidak hanya akan sial, tetapi seluruh keluarga Xiao juga akan sial. Satu-satunya jerami yang menyelamatkan jiwa untuk keluarga Xiao saat ini adalah jika mereka menyinggung Wu Donghai. Semua orang akan beralih dari tinggal di villa kelas 1 Thomson menjadi berkeliaran di jalanan dalam sekejap, tanpa makanan untuk dimakan dan tanpa pakaian untuk menutupi mereka, tubuh. Untuk bertahan hidup, untuk Thomson Yipin, dan untuk grup Xiao, dia hanya bisa dengan enggan memakai kakolt ini. Dan dia akan terus hidup dengan Qian Hongyan, perasaan ini menghancurkannya. Tapi untuk bertahan hidup, dia hanya bisa berkompromi. Jadi dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Qian Hongyan, aku tidak perlu menceraikanmu, tetapi anak di perutmu harus diaborsi. Nyonya tua Xiao mengangguk dan berkata dengan dingin,
benar, keluarga Xiao kita tidak ingin menceraikanmu. Jika kamu menyimpan benih jahat, kamu harus melakukan aborsi. Qian Hongyan sudah sangat puas dengan konsesi keluarga Xiao, dan dia adalah orang yang paling tidak ingin melahirkan anak itu. Lagi pula, Diao si tua parubaya yang kotor dan jeleklah yang membuatnya mengandung anak ini dengan bau asam yang menjijikkan di sekujur tubuhnya. Dia tidak hanya membiarkan dirinya mengandung anak ini, tetapi juga menginfeksi dirinya sendiri dengan banyak penyakit kelamin. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Qian Hongyan berharap dia bisa membunuh pengawas itu. Oleh karena itu, Qian Hongyan setuju, jangan khawatir, saya telah membuat janji untuk melakukan aborsi pada hari Senin, dan saya pasti tidak akan melahirkan anak ini, Nyonya Tua Xiao. Berkata dengan dingin, ini yang terbaik. Sisi menghela nafas dan berkata dengan emosi, sebenarnya, kamu harus benar-benar mengerti aku. Aku telah menderita semua jenis kesulitan di dunia di tambang batu bara hitam, dan kamulah yang mendukungku untuk bertahan hidup, karena kamu adalah keluargaku. Apa yang dikatakan Qian Hongyan adalah pengakuan yang benar, tetapi Xiao Changqian merasa sangat jijik ketika mendengarnya. Dia berkata dengan suara dingin, oke, jangan pelit di sana dan bertingkah seperti anak baik. Jika itu bukan karena Tuan Wu melindungimu, aku sudah lama mengusirmu. Melihat tatapan Xiao Changqian yang sangat marah, Qian Hongyan juga menyingkirkan desahan tadi, dan berkata dengan dingin, Xiao Changqian, aku akan memberimu kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu bersikeras, jika kamu mengolok-olok dirimu sendiri, maka aku, Qian Hongyan, akan menemanimu sampai akhir. Xiao Changqian sangat marah, dan hendak memarahinya, tetapi wanita tua Xiao dengan tegas berteriak, oke, jangan katakan lagi. Kemudian Xiao Changgan menutup mulutnya. Wanita tua Xiao berkata dengan dingin, kalian semua tenanglah sedikit, mengapa kalian berdebat tentang sesuatu yang buruk? Tuan Wu telah berbicara, dan kalian masih berdebat. Apakah kalian bahagia karena ingin menghancurkan keluarga Xiao? Iya, untuk Nyonya Xiao, jika ada yang memengaruhi kehidupannya di Tangchen Yipin dan revitalisasi grup Xiao, tidak peduli betapa pentingnya hal itu, dia harus menyingkir. Baik Xiao Changqian dan Qian Hongyan memiliki ekspresi malu, tetapi Qian Hongyan memiliki ekspresi yang sedikit lebih penuh kemenangan. Dia tahu bahwa wanita tua itu sudah berkompromi. Wanita tua Xiao berkata dengan wajah gelap, oke, keluarga kami telah mengalami segalanya, dan kami secara alami dapat melihat banyak hal. Saat dia berkata, dia memandang Xiao Changqian, dan berkata dengan dingin, Changgan, kamu merasa kesal ketika kamu berpikir Hongyan mengenakan kakolt untukmu. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Kalian berdua bergandengan tangan selama 5 juta, kirim Wei Wei ke pelukan Xiao Yiqian. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menundukkan kepala. Xiao Wei Wei merasa malu dan tak tertahankan, tapi dia tidak berani menyangkal apapun. Xiao Changqian semakin tersipu. Ya, wanita tua itu benar. Ketika dia dikhianati, dia menjadi marah dan merasa bahwa Qian Hongyan menghina keluarganya. Tetapi sebagai seorang ayah, dia pernah mengirim putrinya ke pelukan seorang lelaki tua yang 1 tahun lebih tua dari dirinya. Nyonya tua Xiao melihat bahwa semua orang takut untuk berbicara. Jadi dia berkata dengan suara dingin, sekarang semuanya sudah sampai sekarang. Pantat semua orang tidak bersih. Jadi jangan berpikir ada yang kotor. Biarkan aku bersatu sebagai satu, bersatu dengan dunia luar, dan merevitalisasi grup Xiao. Dengarkan, apakah kamu mengerti? Semua orang buru-buru berkata, saya mengerti. Setelah berbicara, wanita tua Xiao berkata kepada yang lain, juga, tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan masalah ini di masa depan. Jika tidak, kami akan mengusirmu dari rumah Xiao sebagai peringatan. Xiao Yu, Xiao Changqian dan yang lainnya tampak serius. Semua orang tahu bahwa masalah Qian Hongyan telah berakhir. Kemarahan di hati Xiao Changqian telah banyak mereda, dan mobilisasi wanita tua itu memang berperan. Alhasil, keluarga beranggotakan 5 orang itu kembali terkapar di ranjang rumah sakit. Melihat sandiwara telah usai, dokter pun segera datang memberikan infus untuk menetralisir dafodil di tubuh. Namun, Xiao Changqian tiba-tiba merasakan gatal yang tak tertahankan di selangkangannya.
meletakkan tangannya di bawah tempat tidur dan menggaruknya dengan tenang beberapa kali. Tanpa diduga, garukan itu menjadi semakin gatal. Namun, dia mengira itu adalah tanda keracunan dan tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, Thomson Yipin, keluarga Ye Chen baru saja selesai makan. Dua pria parubaya berjas mengetuk pintu rumah dan berkata kepada Ye Chen dengan hormat, "Hai, Pak, kami dari perusahaan manajemen properti Thomson Yipin. Baru saja ada insiden keracunan makanan berkelompok di A04 komunitas kami. Keluarga 5 semua orang dibawa pergi dengan ambulans. Jadi perusahaan manajemen properti kami secara khusus datang untuk mengingatkan pemilik untuk memperhatikan kebersihan dan keamanan makanan, dan tolong lebih memperhatikannya." Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Malan, sang ibu mertua, datang bersama dengan rasa ingin tahu. Datang, 5 anggota keluarga A04 dibawa pergi dengan ambulans. Apa yang terjadi pada mereka? Salah satu pria berjas berkata dengan hormat, "Nyonya. Halo, pemilik A04 memiliki 5 anggota keluarganya. Semuanya keracunan makanan. Saya dikirim ke rumah sakit. Bolehkah saya bertanya apakah Anda makan hewan liar atau sayuran liar dan jamur liar di keluarga Anda?" Kata Malan sambil tersenyum. "Oh, keluarga kami tidak makan yang seperti itu. Tidak seperti keluarga miskin di A04 terpaksa. Mereka yang miskin akan pergi ke rumah orang lain untuk mencuri sayuran dan memakannya." Orang dari perusahaan manajemen properti itu tersenyum canggung dan berkata, "Kami juga memberitahu Anda untuk lebih memperhatikan. Karena Anda memiliki kesadaran pencegahan ini, itu yang terbaik keduanya." Setelah orang-orang dari perusahaan manajemen properti pergi, Malan berkata sambil tersenyum bahagia, "Oh, memang benar kejahatan datang dengan kejahatan. Saya mengatakan bahwa keluarga Xiao sama sekali tidak tinggal di kelas 1 Tang Chen. Benar saja, sesuatu terjadi." "Haha, Tuhan punya mata." Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bu, apa yang terjadi?" Malan berkata sambil tersenyum, "Nenekmu dan keluarganya keracunan makanan dan dibawa pergi dengan ambulans." "Haha, kamu benar-benar pantas mendapatkannya." "Keracunan makanan?" Xiao Churan bertanya dengan heran. "Bagaimana mungkin ada keracunan makanan? Bukankah mereka mencuri makanan kita? Kita baik-baik saja." Xiao Changkun juga berkata dengan heran, "Bukankah mereka makan daging basi?" Ye Chen berkata dengan enteng, "Kurasa mereka seharusnya memakan bakung yang aku tanam." "Bakung?" Xiao Churan bertanya dengan heran. "Dari mana asalnya? Bagaimana mereka bisa memakannya?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tumpukan yang saya tanam di kaki tembok terlihat tanaman yang sama seperti daun bawang sebenarnya adalah narsisis." "Ya Tuhan," Xiao Churan berseru, "bukankah itu daun bawang? Aku benar-benar ingin memakannya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Sepertinya daun bawang, tapi tidak daun bawang." Xiao Churan berkata, "Saya ingat buku biologi mengatakan bahwa narsisis beracun." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Istri saya tahu banyak, dan narsisis memang beracun. Ada sejenis racun di dalam narcisin. Makan terlalu banyak akan menyebabkan keracunan." Malan melebarkan matanya dan berseru, "Oh, Ye Chen, apakah kamu sengaja melakukannya? Kamu apa yang dia suka? Kamu mendapatkan begitu banyak narsisis dengan makan daun bawang? Kamu sengaja menipu mereka." Ye Chen berkata dengan serius, "Bu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku tidak bermaksud menipu siapapun, aku hanya menanam dafodil di halaman rumah kami. Siapa yang mencurinya dan memakannya setelah mencurinya, itu tidak ada hubungannya denganku." Malan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Oh, menantuku yang baik, dari mana kamu pergi? Apakah kamu pikir ibu akan menyalahkanmu? Ibu berterima kasih padamu sebelum terlambat. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Bantu ibu." Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ini Ye Chen, makan terlalu banyak narsisis tidak akan mengancam jiwa, kan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak, paling banyak itu keracunan makanan." "Itu bagus." Xiao Changkun menghela nafas lega dan berkata, "Meskipun keluarga mereka sudah terlalu jauh, tapi bagaimanapun juga, darah lebih kental dari air. Kamu bisa memberi mereka pelajaran, tapi kamu tidak bisa membunuh mereka." Malan menunjuk Xiao Changkun dan mengutuk, "Kamu adalah wanita yang baik hati, kamu tidak menginginkan nyawa mereka.
tetapi mereka menginginkan nyawamu. Tahukah kamu apa yang ibumu lakukan padaku di penjara? Kakiku patah oleh ibumu." Berbicara tentang ini, Malan menegur dengan marah, "Wanita tua sialan ini beracun, biarkan dia belajar, dan lihat apakah dia berani marah di masa depan." Xiao Changkun berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa. Untuk beri pelajaran, selama kamu tidak membunuh siapapun." Malan mendengus dingin, "Ibumu telah memperlakukanmu dengan sangat buruk selama bertahun-tahun, dan kamu masih memiliki kasih sayang padanya. Aku mengikutimu seperti ini. Setelah tahun kerja keras, kamu telah bekerja keras, dan kamu masih ingin berpisah dariku, menceraikanku, kamu tidak punya hati nurani." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Jangan membicarakan kami dalam segala hal." Malan berkata dengan nada menghina, "Aku tidak ingin mengatakannya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa bagaimanapun juga tidak mungkin aku menceraikanmu." Melihat mereka berdua akan bertengkar, Xiao Churan buru-buru berkata, "Oh, bukankah begitu ini pertengkaran? Jangan membicarakannya setiap kali, tidak peduli topik apa yang kamu bicarakan." Malan mengerutkan bibirnya, "Aku tidak ingin berbicara dengannya." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menerima WeChat pesan di ponselnya. Seorang wanita mengiriminya pesan suara, "Oh, Saudari Ma, apakah kamu sudah menonton situs web videonya? Sesuatu yang serius terjadi pada keluargamu lagi, seru." Malan, dan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi dengan keluarga kita?" Pihak lain berkata, "Kamu ibu mertua, suamimu dan keluarga saudara laki-lakinya berkelahi di rumah sakit, dan perawat mengambil video dan mempostingnya di internet. Benarkah begitu?" Malan mendengar bahwa sesuatu terjadi pada wanita tua itu dan mereka berkelahi di rumah sakit. Segera menjadi tertarik, dan buru-buru berkata, "Cepat kirimkan ke saya. Cepat, cepat." Jadi pihak lain segera mengirim video. Malan buru-buru mengklik video tersebut, dan setelah video buffer, dia melihat proses Xiao Changqian dan Ni Xiao memukuli Qian Hongyan dengan kejam. Ye Chen dan yang lainnya tertegun. Tidak ada yang menyangka keluarga ini menderita keracunan makanan, dan mereka masih akan bertarung dengan kungfu setelah masuk rumah sakit. Apalagi melihat postur ini, bagaimana bisa terlihat seperti keracunan makanan. Tapi yang lebih mengejutkan belum datang. Melalui kata-kata kutukan Xiao Changgan, semua orang mendengar akar penyebab pertengkaran keluarga besar mereka di rumah sakit. Ternyata Qian Hongyan sedang hamil, dan anak yang dikandungnya tidak dilakukan oleh Xiao Chang. Ketika Malan melihat ini, dia tidak bisa berhenti tertawa. "Hahaha. Aku benar-benar ingin menertawakan nona tuaku sampai mati. Ternyata Qian Hongyan sedang mengandung anak orang lain di luar. Hahaha." Tetapi berseru. Wanita ini terlalu tidak tahu malu. Dia pergi dengan pria lain, dan dia memiliki wajah untuk kembali setelah mengandung anak orang lain. Malan tertawa dan berkata, "Nyonya tua Xiao akan mati karena marah sekarang. Bukankah dia selalu merasa dia terlalu besar? Apakah menantu perempuannya sangat baik? Ini bagus. Aku benar-benar harus memberikan wajahnya." Xiao Churan berkata dengan canggung, "Masalah ini sangat merepotkan, jadi kurasa paman akan menceraikan bibinya." Menunggu dia punya bayi, Xiao Changkun juga laki-laki, meski berselisih dengan kakaknya, tapi dia juga bisa merasakan keputusasaannya. Oleh karena itu, menurutnya, wanita seperti Qian Hongyan yang tidak mematuhi moral wanita harus menceraikannya dan mengusirnya dari rumah. Ye Chen tidak bisa menahan fitnah. Menebak-nebak, diperkirakan Qian Hongyan hamil di tambang batu bara hitam. Tapi wanita tua ini sangat pandai bermain, dan akan ada perselingkuhan di tambang batu bara hitam. Namun, kemungkinan pemaksaan tidak dapat dikesampingkan. Saat ini, teman Malan mengirim pesan suara lain, "Kakma, apakah video ini seru? Saya, kirim saya." Segera setelah itu, sebuah video dikirim ke WeChat-nya. Klik video ini, hanya untuk mengetahui bahwa Ni Xiao sedang mencoba membujuk Xiao Changqian dan Qian Hongyan untuk berdamai. Ketika Malan melihat ini, dia tertegun. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin wanita tua itu, yang sangat menghargai wajah, membiarkan Qian Hongyan tinggal di rumah Xiao bersama anak orang lain. Dan konten berikut bahkan lebih mengejutkan, itulah yang disarankan wanita tua itu untuk mereka lakukan. Dia mengatakan bahwa meskipun Qian Hongyan memberi Xiao Changqian kakol,
tetapi Xiao Changqian memberikan putrinya kepada pria yang lebih tua seharga 5 juta. Seluruh keluarga kotor dan bokongnya tidak bersih, jadi jangan salahkan siapapun. Ini hanya menumbangkan kognisi orang normal, tidak hanya menumbangkan pemahaman tentang hubungan antara Xiao Changqian dan Qian Hongyan, tetapi juga mengungkapkan melon yang lebih besar. Ternyata bukan hanya sang ibu yang mencuri orang di luar, sang ayah juga menjual putrinya kepada lelaki tua jahat lainnya. Netizen terkejut dan dikritik di internet pada saat yang sama. Keluarga paling subversif yang pernah saya jalani, tidak ada satu orang baik di seluruh keluarga, semuanya tidak tahu malu, dan sangat tidak tahu malu. Sekelompok orang seperti itu benar-benar menggemakan pepatah lama, bukan karena keluarga tidak memasuki rumah keluarga. Xiao, yang baru saja mengalami keracunan dan kerusuhan, tidak tahu bahwa mereka sekarang terkenal di seluruh Jinling. Malam itu, video keluarga Xiao menyebar dengan cepat ke seluruh Jinling. Video ini dengan cepat diposting di Douyin, tetapi Ye Chen menginstruksikan Douyin untuk memblokir video tersebut. Dia tetap tidak ingin video ini terlalu berpengaruh, apalagi dia tidak ingin video ini menyebar keluar Jinling. Adapun alasannya, karena dia tahu bahwa Wu Donghai pasti akan menginvestasikan sejumlah uang pada keluarga Xiao untuk mendukung grup Xiao. Jika keluarga Xiao sekarang terkenal di seluruh negeri, kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan Wu Donghai. Ye Chen tidak ingin keluarga Xiao diabaikan terlalu dini. Akan lebih baik jika Wu Donghai berinvestasi di keluarga Xiao, dan kemudian skandal keluarga Xiao pecah. Ini tidak hanya akan menamparkan wajah keluarga Xiao, tetapi juga wajah Wu Donghai. Keluarga Xiao terombang-ambing sepanjang malam, dan mereka diinfus dengan obat yang secara khusus menargetkan narcis Qin, dan mereka berlima menjadi mengantuk, tidak menyadari bahwa skandal mereka telah menyebar di Jinling. Pagi selanjutnya, setelah dokter memeriksa anggota keluarga Xiao, dia memastikan bahwa mereka baik-baik saja dan membiarkan mereka pulang. Hal pertama yang dilakukan wanita tua Xiao setelah dia keluar dari rumah sakit adalah menelepon Wu Donghai dan menanyakan kapan Wu Donghai berjanji untuk menginvestasikan 80 juta di grup Xiao. Kapan itu akan dicairkan? Meskipun Wu Donghai cukup muak dengan keluarga ini, dia percaya bahwa setelah keluarga dengan suara bulat mengumumkan, mereka akan dapat meledakkan energi yang lebih kuat ke arah orang yang menjijikkan, dan kemudian membuat Ye Chen jijik. Jadi dia segera menginstruksikan asistennya, disuntikkan langsung 80 juta yuan ke dalam grup Xiao. Memikirkan hal ini, Wu Donghai berkata lagi, "Ya, saya berjanji untuk mendukung keluarga Xiao Anda sebelumnya. Kebetulan proyek real estate yang saya investasikan di Jinling akan segera dimulai, dan saya akan segera berpartisipasi dalam penawaran untuk kota tanah. Setelah penawaran selesai, saya membutuhkan yang besar untuk perusahaan dekorasi. Saya akan menyerahkan proyek ini kepada keluarga Xiao Anda." Ketika wanita tua Xiao mendengar ini, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Wu, yakinlah, keluarga Xiao awalnya berada di industri konstruksi, dan sama sekali tidak ada masalah untuk mempercayakan dekorasi kepada kami." Wu Donghai bersenandung, berkata dengan dingin, "Alasan mengapa saya berinvestasi pada Anda dan memberi Anda proyek adalah untuk membiarkan Anda bersatu dan berurusan dengan Ye Chen dengan suara bulat. Jadi Anda tidak boleh membodohi saya. Jika tidak, saya tidak hanya akan menarik investasi, tetapi juga kembali ke Ye Chen. Kerjasama akan ditangguhkan, dan Anda akan dikeluarkan dari Tang Chen Yipin. Jika saya, Wu Donghai, dapat mengangkat Anda, saya dapat menurunkan Anda. Apakah Anda mengerti?" Nyonya Xiao sangat bersemangat sehingga dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Wu Donghai, jangan khawatir. Keluarga Xiao pasti akan bersatu di masa depan dan bersatu dengan dunia luar. Apalagi, keluarga Xiao akan menjadi milik Tuan Wu Anda, anjing di masa depan." Selama Tuan Wu mengatakan sepatah kata pun, keluarga Xiao akan berani untuk tidak patuh. Wu Donghai puas dengan ini. Dia berkata dengan tenang, "Ingat apa yang kamu katakan padaku barusan. Jadilah anjing yang baik, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Pasti, setelah menutup telepon, wanita tua Xiao segera memberitahu Xiao Changqian dan yang lainnya tentang dua hal ini. Ketika Qian Hongyan mendengar bahwa Wu Donghai telah menyatukan mereka, dia merasa lebih bangga. Dia tahu bahwa ini adalah medali emasnya untuk menghindari kematian,
selama kata-kata Wu Donghai masih ada, Xiao Changqian tidak akan pernah berani menceraikannya. Melihat ekspresi puas diri Qian Hongyan, Xiao Changqian merasa semakin tidak nyaman. Sangat tidak mungkin baginya untuk menelan nafas ini, tetapi jika dia benar-benar menceraikan Qian Hongyan, dia akan menyinggung keluarga Wu. Beri dia 10.000 nyali, dia tidak akan berani melakukan itu. Wanita tua Xiao juga melihat bahwa putra sulungnya sangat tidak senang, jadi dia berkata lagi, "Changgan, kamu telah mendengar kata-kata Tuan Wu, jika kamu menghancurkan keluarga Xiao dan grup Xiao karena kamu, maka jangan salahkan aku, ibu ini sama-sama." Memikirkan hal ini, Xiao Changqian merasa terhina dan berkata, "Aku tahu, Bu." Namun, meskipun Xiao Changqian sedikit tertekan tentang masalah Qian Hongyan, keluarga Wu bersedia berinvestasi di keluarga Xiao untuk mendirikan kembali grup Xiao, dan bahkan bersedia menyerahkan dekorasi proyek baru kepada keluarga Xiao, yang masih membuatnya merasa sangat bersemangat. Bukan hanya dia, seluruh keluarga Xiao sangat bersemangat. Karena semua orang tahu bahwa keluarga Xiao akhirnya akan mengangkat kepala kali ini. Xiao Hailong bahkan berkata kepada Nyonya Xiao dengan senyum di wajahnya, "Nenek, keluarga Xiao kita akan menjadi makmur sekarang," dan keluarga Wu memberikan uang dan proyek, memperjelas bahwa mereka ingin mulai memuji kita, sambil berbicara, Xiao Hailong juga diam-diam merencanakan. Dahulu kala, Xiao Hailong juga merupakan generasi kedua yang terkenal kaya, dan dia hidup dalam kemewahan setiap hari, dikelilingi oleh banyak orang, segala macam pujian. Tetapi selama periode waktu ini, hidupnya seperti neraka, dan semua orang yang mengenalnya di Jinling tahu bahwa dia sekarang telah menjadi anjing yang berduka. Sekarang akhirnya Xiao Hailong berdiri. Xiao Weiwei juga berkata dengan kerinduan di wajahnya, "Ketika keluarga kita sejahtera, bukankah kita akan memiliki banyak uang di masa depan, dan menjalani kehidupan yang lebih mewah dari sebelumnya, untuk waktu yang lama?" Kehidupan Xiao Weiwei sangat sengsara, tidak hanya reputasinya yang hancur, uangnya hilang, dan hidupnya sangat sengsara. Tapi sekarang dia bisa melanjutkan kehidupannya yang boros dan boros, ini membuatnya sangat bersemangat. Wanita tua Xiao bahkan lebih bersemangat. Dia tahu bahwa setelah uang itu tiba, itu tidak hanya akan menyelesaikan semua krisis utang grup Xiao, tetapi juga memungkinkan bank mengembalikan semua rumah dan barang antik yang disita. Berita bahwa grup Xiao telah menerima investasi dari keluarga Wu dan dihidupkan kembali menyebabkan kehebohan di Jinling. Awalnya, menurut ukuran grup Xiao, tidak mungkin menarik begitu banyak perhatian. Tapi kali ini keluarga Wu yang mendukung grup Xiao, jadi grup Xiao tiba-tiba mendapat banyak perhatian. Meskipun keluarga Wu sekarang dikutuk oleh opini publik dan menderita kerugian besar, itu masih merupakan keluarga besar dengan tingkat ratusan miliar. Mereka mendukung grup Xiao. Di mata orang lain, grup Xiao sudah menjadi burung phoenix. Jadi untuk sementara, grup Xiao menjadi perusahaan terpanas di Jinling lagi. Untuk menjilat nih, Xiao, banyak orang secara khusus datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat, yang membuat Xiao Stangchen Yipin Villa menjadi sangat semarak. Dalam satu hari, Nyonya Xiao menerima tamu yang tak terhitung jumlahnya di Thomson Yipin Villa, menerima banyak hadiah dari para tamu, dan sangat bahagia dari telinga ke telinga. Dia tahu bahwa inilah keuntungan didukung oleh pohon besar. Bersandar di pohon besar, tidak hanya pohon besar yang dapat membuat saya menikmati keteduhan, tetapi juga banyak buah akan jatuh dari pohon besar dan jatuh ke tangan saya. Saat ini, anggota keluarga Xiao tenggelam dalam kegembiraan menerima banyak hadiah Xiao Hailong. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan membuka hadiah dengan mudah. Ye Chen menebak bahwa keluarga Xiao sedang bersenang-senang, jadi dia meminta Douyin untuk memutar video keluarga Xiao di rumah sakit, dan meletakkannya di depan layar. Judul video ini adalah, "Alasan dibalik investasi keluarga Suzhou Wu di grup Xiao adalah karena keluarga Wu tergerak oleh integritas mulia keluarga Xiao." Bersambung.